Selamat sore dan salam sehat bagi peserta semua yang sudah bergabung pada kegiatan seminar kita sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga semua sehat dan pada keadaan baik-baik saja pastinya ya. Senang sekali pada hari ini saya, Dr. Melia Francisca Andita, akan menemani Anda dalam kurang lebih sekitar 1 jam ke depan untuk memandu dan sebagai moderator pada acara seminar kita pada hari ini. Nah, sebelumnya mungkin para peserta sekalian sudah pernah mendengar ada kalimat yang berbunyi kunci kesuksesan sebuah bangsa terletak pada generasi penerus yang hebat. Nah, apa sih hubungannya kalimat itu dengan kegiatan kita seminar pada hari ini? Nah, generasi yang sehat ya atau yang hebat pastinya dapat membangun sebuah bangsa menjadi lebih maju ya dok ya. Nah, ini juga tidak akan terlepas dari tumbuh kembang generasi tersebut. Namun pada hari ini kita tidak akan membahas mengenai tumbuh kembang anaknya. Tetapi kita akan melihat jauh lebih ke belakang, di mana mungkin pada saat itu generasi tersebut belum terbentuk bahkan ya. Nah hal ini juga otomatis terlibat langsung pada peran seorang wanita. Tidak lepas ya dari kesehatan seorang wanita. Maka dari itu pada seminar kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai kesehatan reproduksi wanita. Nah, saya mau mengundang para peserta yang sudah tergabung yang bila nantinya sepanjang seminar ini memiliki pertanyaan, dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar di Facebook maupun Instagram pada seminar kita hari ini. Tidak berlama-lama lagi, sebuah seminar tidak akan lengkap tanpa seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Pada hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, atau mungkin yang lebih kenal kebidanan dan kandungan yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, Dr. Hairunisa SPOG. Apa kabar dokter? Selamat Baik, sore. ya. Sehat Sore dok? Dokter Mel, ya sehat. Sehat dok, puji Tuhan. Oke. Nah ini dok, kita kan akan membahas mengenai kesehatan reproduksi wanita ya Iya. dok. Ini kan kita bilang apa ya, susah-susah gampang ya dok menjaga kesehatan reproduksi wanita. Sebelumnya mungkin dari definisi sendiri dok, karena banyak mungkin para peserta yang memiliki definisinya tersendiri, Ya. persepsi tersendiri mengenai apa sih itu kesehatan reproduksi wanita. Nah dari dokter sendiri mungkin apa sih kesehatan reproduksi wanita dok? Iya. Jadi kalau kita berdasarkan WHO ya. Jadi dari WHO itu punya definisi sendiri tentang Siap. kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi itu berupa kesehatan secara fisik ya, kesehatan secara fisik, mental, kemudian sosial. Secara utuh atau paripurna, jadi tidak hanya bebas dari kecacatan organ-organ, kemudian penyakit-penyakit ya, tetapi dia bisa menjadi utuh sehingga bisa bereproduksi dan nanti tentunya lebih produktif kehidupannya baik secara sosial, kemudian ekonomi seperti itu. Jadi kalau secara pengertian secara WHO untuk kesehatan reproduksi. Oh, baik dokter. Berarti intinya dia meliputi banyak aspek lah ya dok ya, secara holistik atau Iya. keseluruhan ya dok ya, dalam suatu kehidupan di mana untuk menunjang adanya proses reproduksi atau Iya. memproduksi generasi berikutnya lah ya dok ya Iya. intinya. Baik. Nah ini sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kesehatan reproduksi, mungkin para peserta ini wajib tahu juga dok, apa saja sih yang terlibat atau meliputi dalam kesehatan reproduksi wanita dok? Oke. Jadi kalau kita bicara kesehatan reproduksi atau reproduksi, jadi dia kalau kita ini kan banyak banget sebenarnya dan sangat luas. Dari usia wanita saja, wanita itu mulai mengalami organ reproduksinya baik dari dia anak-anak kan sudah ada nih, tapi belum aktif organ reproduksinya. Kemudian berkembang menjadi remaja, pubertas, nah itu sudah mulai organ-organ reproduksinya sudah mulai aktif. Kemudian mengalami masa remaja, setelah itu dia mengalami masa pasangan usia subur ya, usia subur di mana pada saat itulah aktif-aktifnya organ reproduksi untuk bereproduksi. Nah setelah itu akan bagi seorang wanita mengalami peristiwa yang namanya kehamilan. Nah itu juga fungsi dari organ reproduksi. Nah setelah itu akan masuki masa tua. Masa tua di mana juga terjadi perubahan juga pada organ reproduksi. Nah itulah siklus hidup seorang wanita ya untuk kesehatan reproduksi. Nah, sedangkan aspek yang lain yang terkait ya kesehatan ibu dan anak, reproduksi, kemudian juga kesehatan reproduksi remaja, kemudian juga tentang kontrasepsi. Nah, itu juga masuk dalam cakupan Luas banget kita ya dok bicara ya. kesehatan reproduksi. Kemudian ibu hamil dan persalinan. Setelah itu juga ibu-ibu yang usia menopause ya, itu juga ada untuk kesehatan reproduksinya. Jadi lumayan cukup luas. Baik. Nih dokter Melia. Jadi kita mungkin jadi kita udah mendengar nih dari dokter Nisa nih betapa luasnya ya, betapa jauh sekali cakupannya dari yang mungkin
dari sebelum organ reproduksi itu sendiri aktif sampai yang sampai dia sudah mulai menurun fungsinya seperti itu. Jadi mungkin kita akan membahas per segmen dulu ya para peserta. Mungkin kita pertama akan membahas dulu apa aja dulu organ reproduksi sih dok yang akan kita bahas nantinya gitu dok. Mungkin kira-kira boleh berbagi sedikit. Jadi kan kalau kita bicara tentang organ reproduksi ya mungkin tidak lepas nih dengan pengertian organ seksual. Biasa kan apa sih bedanya kok seksual reproduksi ya? Seksual reproduksi sebenarnya satu kesatuan. Jadi kalau wanita tentunya kalau organ seksual ya mulai dari luar ya. Kalau kan ada yang organ seksual wanita, kemudian ada yang pria. Mungkin kita khusus ke wanita ya. Siap. Untuk reproduksinya. Nah, jadi kalau dari depan kita bisa lihat ya. Jadi ada organ reproduksi meliputi vulva. Vulva itu paling depan dari organ reproduksi wanita. Kemudian ada vagina ya. Vagina, kemudian liang vagina, kemudian masuk ke dalam ada mulut rahim, leher rahim, sampai ke rahim. Di rahim itu nanti ada saluran. Saluran telur kita kenal dengan tuba. Tuba ya, tuba Fallopi, bahasa medisnya. Kemudian di sampingnya nanti ada telur. Nah, telur perempuan ada 2. Jadi telurnya kanan sama yang kiri, indung telur. Tempat di mana sel-sel telur diproduksi. Ya, secara ini ya begitu secara organ general ya, general organ reproduksi yang ada pada wanita. Baik, terima kasih dok. Jadi peserta udah lebih paham lah ya kira-kira gambarannya yang akan kita bahas, organ-organnya untuk organ reproduksi pada wanita apa saja sih yang akan kita bahas. Nah, dari organ-organ itu otomatis kan banyak permasalahannya ya dok ya. Nah, mungkin kita akan bahas yang saat remaja dulu nih dok. Kira-kira di prakteknya dokter lah, mungkin di poli atau di klinik atau di mana ya dok, kira-kira kasus yang paling sering pada kesehatan reproduksi wanita pada saat remaja ya dok ya, apa aja dok mungkin? Ya. Jadi kalau pada saat remaja yang sering datang nih ya dokter Meli, biasanya mereka karena biasanya mulai peralihan nih ya antara anak-anak, kemudian mereka mulai masuki masa pubertas, mulailah muncul masalah kesehatan reproduksi. Misalnya paling sering datang dengan keluhan gangguan haid. Gangguan haid itu macam-macam ya, bisa dia haidnya macet, entah berapa bulan dia tidak haid, atau tidak teratur, atau bahkan dalam sebulan dia bisa haid terus, ngeflek. Nah, ini kita sebut dengan gangguan haid. Nah, gangguan haid nanti dikelompokkan. Kalau dokter akan periksa nih, masalahnya di mana itu kita cari dulu, karena kita butuh pemeriksaan untuk memeriksa organ reproduksinya. Betul. Jadi kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita lakukan USG untuk menilai apakah ada masalah pada organ reproduksi, gimana rahimnya, ketebalan dinding rahim, kemudian gimana sel telurnya atau telurnya kita nilai apakah ada gangguan misalnya seperti miom atau kista, itu juga akan dinilai pada saat pemeriksaan. Jika ditemukan, maka kita akan memberikan terapi sesuai dengan penyakit yang ditemukan penyebabnya. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan, ya kemungkinan tadi usia remaja adalah masa usia di mana hormonalnya baru mulai enggak nih, hormon-hormonnya mulai matang gitu ya, dok, ya, mulai terjadi ketidakseimbangan. Nah, dengan begitu kita bisa untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah reproduksi pada usia remaja. Baik. Jadi ini lebih banyak yang ditemuin itu ke masalah menstruasi ya dok ya, atau haid paling ya dok? banyak itu gangguan haid kalau remaja. Saya juga sering dengar nih dok, mungkin kayak saya ketemu aja ya dok kayak praktek biasa pribadi gitu, atau mungkin IGD kadang-kadang ada yang datang itu menstruasinya sampai 2 minggu gitu dok. Ya. Dia 2 minggu. Kira-kira apa aja sih dok yang bisa mempengaruhi sampai ada terjadinya gangguan haid gitu dok? Jadi kalau kita bicara gangguan haid tadi ya, jadi kita harus juga melihat. Jadi kan haid itu dikendalikan oleh hormonal di tubuh wanita ya. Jadi ada namanya poros hipotalamus, hipofisis, kemudian telur ovarium, HPO. Nah, itu nanti yang mengendalikan untuk siklus haid pada wanita. Nah, dari situ kan akan keluar hormon-hormon. Nah, kita bahas hormon panjang. Jadi perempuan tuh punya hormon. Jadi hormonnya itu ada hormon progesteron ya, kemudian estrogen yang diproduksi di indung telur ya, ada yang diproduksi di pusat juga hormonnya, ada FSH, follicle stimulating hormone ya, kemudian juga itu juga bisa mempengaruhi untuk proses menstruasi. Jadi dengan adanya hormon-hormon itu yang akan mengatur
bagaimana ritme regularitas dari siklus Oke, menstruasi. Jika ada gangguan tadi ketidakseimbangan Mhm. hormon, apalagi dengan usia remaja yang baru saja matang ya organ reproduksinya, otomatis akan mempengaruhi siklus. Bisa aja siklusnya tadi saya bilang panjang, Oke, bisa aja dia pendek, Pendek. atau bahkan dia tidak haid. Nah, sama itu bisa sekali ya saja. dok ya. Pada normalnya nih dok, untuk haid pertama kali atau yang mungkin kenalnya menarke ya dok ya. Menarche. Menarke. Nah, itu kira-kira usia berapa dok yang normalnya? Normal 9 sampai 11 sudah bisa. 9 sampai Iya, 11 tahun ya dok ya pada wanita. rata-rata. Kalau misalkan memang belakangan ini kan ada anak-anak yang kayak 6 SD gitu udah mulai menstruasi ya dok ya. Mungkin atau sebelum 6 tahun udah sebelum 9 tahun itu udah ada yang menstruasi. Nah, itu kira-kira apa aja sih dok? Mungkin kalau anak-anak sekarang ya yang bisa bikin kayak gitu tuh apa ya dok ya? Berarti kan hormonnya lebih cepat matang ya. Iya, Dok. Biasanya mempengaruhi dari dunia luar, mungkin dari makanan bisa, kan masuk ke tubuh, mempengaruhi hormon, kemudian dari lingkungan ya, Oke, Dok. tontonan anak sekarang, atau apa sehingga hormonnya lebih cepat untuk produksinya bisa juga. Tetapi sih biasanya rata-rata sih masih dalam batas normal untuk menarche-nya, walaupun ada tadi beberapa faktor luar eksternal yang berpengaruh. Walaupun di internal juga bisa, misalnya kelainan-kelainan pada organ-organ yang memproduksi hormonal, tumor-tumor juga bisa tuh menyebabkan dia lebih awal. Siap, Walaupun ya jumlahnya sangat minimal ya kalau ya kita dok ya. bicara Jarang kelainan. ditemui dok. Oke. Kalau kayak makanan-makanan dok, kira-kira kan ada beberapa mungkin yang bilang kalau misalkan banyak makan ayam itu tuh jadi menstruasi lebih cepat kayak gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sih dok yang kayak gitu? Sebenarnya bukan ayamnya ya, tapi kan ayam itu kan ada ayam kampung, ada ayam maksudnya ayam potong ya, Iya. dimana pada saat produksinya itu si ayam kan juga disuntik hormon. Oke dok. Sebenarnya suntikan hormonal itulah kalau kebanyakan yang dimakan oleh anak, ya itu bisa memacu. Oke dok. Jadi Ya. intinya kurang lebih ini berputar antara Iya. hormon-hormon lagi ya dok ya. Jadi tadi pemirsa Memacu. peserta dokter Nisa kan udah menyebutkan ada beberapa hormon ya dok yang diproduksi, ada segala hipotalamus dan sebagainya. Jadi intinya itu regulasinya dari otak juga ya dok ya. Iya, Jadi pusatnya pengaruhnya, di otak. jadi para peserta nggak hanya organ reproduksi tok aja ya dok ya, tapi pengaruhnya juga banyak dari otak juga, kemudian mungkin dari sistem tubuh lainnya juga berpengaruh ya dok ya. Iya, holistik. Makanya tadi kan kalau kita bicara pengertian kan Iya, sehat secara mental, fisik. Nah, seperti itu. Jadi memang luas sekali ruang ya dok lingkup ya. organ reproduksi itu luas. Baik. Nah, cuma kalau organnya ya itu, tetapi kalau kesehatannya ya mesti fisik, mental, sama sosial kita harus sehat ya. Baik dok. Nah ini kalau misalkan tadi kan itu bertanya mengenai menstruasi pertama kali dok. Iya. Nah karena fluktuasi dari hormonal sendiri pada saat remaja, jadi kan ada beberapa yang mungkin tidak menstruasi gitu ya dok ya, atau menstruasinya lebih panjang atau mungkin bahkan tidak. Iya. Nah yang batas normalnya itu kira-kira berapa lama dok dia tidak menstruasi untuk anak remaja awal ya dok yang mungkin? Batas normal dia tidak menstruasi paling tinggi sih di bawah 16 tahun. 16 ya dok Iya, ya. belum haid maksudnya ya. Minimal, maksimal itu 16 harus sudah haid. Kalau sampai 16 tahun dia belum menarche, ya mesti kita cari lakukan pemeriksaan, gimana kadar hormonal di tubuhnya, kemudian apakah ada gangguan-gangguan organ reproduksi, kemudian apakah ada tumor-tumor yang mempengaruhi atau yang tumbuh pada pusat hormonalnya bisa. Sehingga menghambat ya dok ya. Baik. Nanti dicari. Dok. Nah untuk siklus menstruasi sendiri Iya. dok, jadi kan orang kadang-kadang oh bulan ini saya nggak dapet nih, saya dapetnya di tanggal 1, terus bulan depan kok saya dapetnya di tanggal belasan nih. Itu normal nggak sih dok? Kira-kira siklus menstruasi yang normal itu kisarannya berapa hari Iya. dok? Jadi kalau kita bicara siklus berarti interval ya. Interval minimal itu 21 hari. Maksimalnya 35. Nah, jika kalau misalnya remaja atau yang lain kan pada ngitungnya itu berdasarkan kalender. Di kalender kan 30 sampai 31. Nah, berarti kalau siklusnya 30 dia akan tepat tuh tanggalnya setiap bulan atau 31 apa maju mundur sedikit. Tapi ketika siklusnya 28 yang terjadi kan berarti tanggalnya maju dong dari kalender. Iya betul. Jadi bukan tidak teratur, tapi dia harus mengerti interval dari siklus haidnya. Apakah dia siklusnya pendek, panjang, di mana dengan rentang itu jadi tahu dia termasuk siklus yang normal apa tidak. Ya, nah, dari normal 21 hari, paling panjang 35. Jadi kalau masih rentangnya di dalam interval tersebut, berarti dia masih oke. Ya. Nah, jadi ini yang harus dipahami buat adik-adik remaja ya, mungkin yang teman-teman
tentang haid seorang wanita. Jadi dilihat dari interval siklus ya, bukan dari pertanggalan dari kalender. Seperti baik. Nah, para peserta yang mungkin ibu-ibu yang punya anak remaja dan mungkin adik-adik yang masih remaja juga nih yang masih bingung, kok saya menstruasinya nggak tepat tanggal ya gitu. Karena memang banyak kan semuanya melihat tanggal gitu dok dari kalender gitu ya dok. Jadi sekarang udah ada informasi nih, udah ada pengetahuan awal yang bagus banget untuk kalian supaya memang lebih mengetahui lagi kapan dikatakan menstruasi tidak teratur dan kapan dikatakan oh menstruasinya ini masih dalam batas yang normal. Jadi boleh dicatat nih 21 sampai 35 hari ya dok ya siklusnya. Itu dihitung dari hari pertama ke hari pertama berikutnya dok? Hari pertama sama hari pertama berikutnya. Oke, siap. Boleh dicatat tuh teman-teman semuanya. Nah, ini tadi udah membahas mengenai siklus dok. Kemudian kadang-kadang ada juga yang karena tadi dokter menyebutnya ada kista, miom kayak gitu dok. Apakah wajar mungkin dok yang maksudnya belum menikah ya dok ya punya kista dan miom seperti itu dok? Jadi kita kan namanya gangguan ya, atau berarti ini kan mulai kelainan organ reproduksi. Jadi kalau kista itu sebenarnya ada namanya terbagi dua kalau kista. Ada namanya kista fungsional sama kista patologis. Dimana kalau kista fungsional itu biasanya dia hilang timbul, kemudian tidak besar, dan kadang-kadang perempuan normal punya dan bukan merupakan suatu gangguan. Jadi ketika didiagnosis ada kista ya, jangan terlalu takut ya. Biasanya kan didengar, aduh kista terus gimana? Sebenarnya harus ditanyakan lagi kepada dokter kandungan Anda atau kandungan apakah ini kistanya normal atau fungsional atau patologis atau penyakit dok. Nah, nanti dokter akan menjelaskan. Jika kista itu dia besar lebih dari 3 cm, kemudian ukurannya bertambah secara cepat ya atau menimbulkan gangguan pada tubuh seorang wanita, nah itu kita sebut dengan kista patologis atau kista penyakit. Nah itu perlu penata laksanaan ya. Nah, nanti akan dokter yang akan menentukan apakah dengan terapi obat-obatan atau bahkan memerlukan tindakan operatif atau operasi. Kalau miom masalahnya di dinding rahim. Kalau kista masalahnya di mana? Masalahnya di telur, di indung telur. Sedangkan kalau miom masalahnya di dinding rahim. Ya, jadi dinding rahim juga ada 3 tuh lapisannya. Jadi nanti dilihat lagi miomnya di bagian mana. Banyak ya dok ya? Iya, nanti dokter yang akan memeriksa, dokter yang akan menentukan. Yang penting pada pasien itu biasanya harus screening, artinya periksa, sehingga kalau bisa sebelum ada gejala, dia sudah tahu, oh ada mengarah ke kelainan organ reproduksi apa tidak. Oke, baik dok. Nah, tambahan pengetahuan lagi yang baru. Jadi kista itu bisa aja terjadi di segala usia ya dok ya? Kista dan miom, karena itu merupakan suatu kelainan yang tidak terbatas karena usia saja. Memang paling banyak di usia reproduksi, tetapi bisa terjadi. Tidak untuk kemungkinan ya dok ya? Biasanya kan kalau anak-anak bisa dok bisa, bergantung jenisnya. Tidak untuk kemungkinan ya dok ya. Nah kista juga ada, intinya pengetahuan untuk kista adalah dia terjadi tidak di rahimnya ya dok ya, tapi di indung telurnya. Ya, karena ada beberapa juga saya mendengar yang ada kista di rahim nih gitu. Jadi kan kayak apa ya itu kalau miom kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman perlu juga memang benar-benar kalau memang di screening, diperiksa, tanyakan kalau memang tidak diketahui. Kira-kira ini bingung nih, tanyakan lagi ke dokter kandungannya secara lebih jelas. Kistanya ini seperti apa? Apakah fungsional atau yang mungkin penyakit atau patologis seperti itu. Nah, kalau kista ini kan kadang-kadang ada yang bilang penyebab tidak menstruasi, dok. Memang kira-kira untuk gejala kista secara umumnya itu apa ya, dok ya? Untuk screening nantinya. Kalau kita bicara mens lagi, kalau nggak menstruasi berarti ada gangguan hormonal ya. Gangguan hormon kalau misalnya selain ada kista atau apa. Kalau dia kista berarti kan dia mengganggu produksi sel telur. Nah, jadi itu pengaruhnya di hormon, di mana kita tahu bahwa telur, indung telur kan tempat produksi hormonal. Jadi kalau kistanya membesar, patologis otomatis dia mengganggu hormon. Dengan mengganggu hormon mengakibatkan menstruasinya juga akan terganggu. Tapi kalau misalnya hormonalnya baik, otomatis juga mensnya akan baik, akan lancar ya. Jadi dilihat lagi nanti seperti apa. Memang dia beberapa kista mempengaruhi, tapi ada juga kalau fungsional sih dia tidak akan mempengaruhi. Tetap aja mengalami siklus haid secara normal teratur. Ya. Untuk nyeri perut sendiri dok, ada nyeri perut yang khas nggak sih dok untuk kayak screening, saya merasa nih kok nyeri perutnya berbeda gitu dok, saya perlu periksa gitu loh dok. Kira-kira ada nggak gejala-gejala yang memang perlu diperhatikan bagi peserta juga mungkin ya dok untuk datang ke dokter kandungan kayak gitu dok? Ya, jadi kalau dilihat kan nyeri haid, nah paling sering tuh nyeri haid juga ya datang ke dokter kandungan. Jadi kalau dia nyeri haid, dilihat nyerinya
Kalau dari organ ya biasanya di bawah pusat ya. Di bawah pusat itu tempat di mana organ reproduksi berada. Jadi kalau nyeri di sana kita mulai curiga. Di samping di situ juga ada organ kandung kemih, tapi harus tanyain gangguan pipisnya ada apa tidak. Kalau tidak kita akan mengarah ke pemeriksaan organ reproduksi ya. Akan dicari dulu tadi ada enggak kelainan pada organ reproduksi, baik itu rahim, kemudian telurnya. Kalau ada, mungkin salah satu penyebabnya itu. Yang paling sering kalau nyeri pada organ reproduksi atau nyeri haid itu karena adanya endometriosis ya. Baru lagi nih teman-teman. Itu paling sering, banyak kan mungkin udah pada dengar. Sekarang tuh lebih enak ya bisa searching ya. Banyak banget dok yang udah searching. Jadi biasanya tanya ke dokter, mereka udah baca, udah tanya, sekedar ingin memastikan dok kalau saya baca kok gejala saya seperti ini ya dok, oke kita periksa, kita lihat dulu ya sama-sama. Jadi seperti itu. Jadi biasanya endometriosis juga bikin nyeri, nyerinya khas karena dia munculnya pada saat haid ya. Nah itu endometriosis. Di luar haid jarang sekali, kecuali udah sangat berat bisa saja muncul pada saat di luar haid. Nah ini juga bisa menyebabkan tadi gangguan kesuburan. Otomatis kan reproduksinya terganggu. Jadi apapun kelainan di organ reproduksi itu bisa menyebabkan tadi gangguan kesuburan, gangguan reproduksi. Baik dok. Jadi tadi ada selain gangguan menstruasi itu yang nyeri-nyeri kebanyakan karena endometriosis ya dok ya. Biasanya. Nah kalau misalkan nyeri kan kadang-kadang ada kram-kram gitu dok. Nah kram-kram itu kalau misalkan dibawa istirahat berarti masih normal ya dok ya. Kalau misalkan ada hilang ya dok. Kalau misalkan dibawa istirahat tapi nggak hilang berarti itu termasuk yang harus memang diperiksakan lebih lanjut gitu dok. Jadi ya intinya dilihat biasanya kan kalau nyeri haid, kita bicara nyeri haid lagi, namanya dysmenorrhea ya. Jadi pada saat itu ada dua jenisnya. Dysmenorrhea ada yang primer atau sekunder. Kalau yang primer memang karena gangguan hormonal ya, atau memang karena proses dari menstruasi sendiri. Kalau menstruasi kan terjadi ini ya, pelepasan daripada dinding rahim. Dan itu ada mediator nyeri yang dikeluarkan, prostaglandin otomatis nyeri. Cuma memang setiap wanita akan berbeda-beda. Kalau nyeri dysmenorrhea primer, dia setiap bulan regularnya sama. Jadi dia nyeri itu setiap bulan sakit, tapi regularitasnya sama. Intensitas nyerinya juga sama. Beda nih kalau ada dysmenorrhea sekunder itu nyeri haid karena ada gangguan organ. Nah, dia biasanya setiap bulan nyerinya akan bertambah hebat. Nah, jadi beda. Nah, ini kita harus lihat. Kalau nyerinya intensitasnya setiap bulan bertambah hebat, mungkin sekarang dia masih bisa minum 1 obat, bulan ke depan 2 obat, bulan ketiga udah nggak mempan lagi, atau bahkan sampai pingsan, kita udah curiga nih. Kemungkinan nyeri haidnya itu bukan nyeri haid yang normal lagi, malah mengarah ada suatu penyakit yang harusnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, baik. Jadi ini poinnya adalah intensitas yang nyerinya bertambah seperti itu ya. Itu poin penting. Karena jangan dianggap remeh, tanda nyeri itu memang harus diperhatikan. Apakah itu mengarah ke suatu hal kelainan atau mungkin itu masih dalam batas yang normal. Jadi perlu diperhatikan ya pada para wanita sekalian, tidak hanya siklusnya, tapi juga apa yang terjadi saat menstruasi itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini selain menstruasi dok, ada juga mungkin yang sering adalah keputihan ya dok ya. Anak-anak remaja terutama yang sering mungkin katanya dipakai celana kayak gitu-gitu dok. Nah sebenarnya keputihan itu yang normal dan yang tidak normal itu seperti apa ya dok ya? Jadi harus tahu juga nih. Betul dok. Jadi beberapa takut nih dok, saya kok keputihan terus datang. Dok ini saya dari lama nggak hilang-hilang keputihannya. Nah benar, jadi mungkin sebagai remaja putri ataupun ya ibu-ibu nanti bisa ngomong ke anak-anak putrinya bahwa memang keputihan itu ada 2, balik lagi jenisnya. Ada yang fisiologis atau normal, kemudian patologis atau penyakit. Kapan dikatakan keputihan itu normal? Keputihan normal adalah keputihan pada saat masa-masa di mana hormonal meningkat. Biasanya dia terjadi mau haid, nah itu ada keputihan. Atau mau setelah haid, kadang timbul, atau yang normal pada saat dia masa subur. Nah itu keputihan yang normal. Nah kemudian kalau dilihat ya jenis keputihan, kita harus bisa bedakan. Keputihan normal itu tidak gatal, kemudian tidak bau, ya, nah, tidak berubah warna, nah kemudian tidak panas. Nah, jadi biasa aja keluar, kemudian dia tadi tidak ada bau, gatal, panas, berubah warna. Berarti itu tidak keputihan mengganggu yang normal ya. Ya. Kalau keputihan patologis atau penyakit, mesti ada tuh salah satunya. Entah keluhannya datang dengan gatal,
kadang dia bau ya, maaf, kemudian bau busuk itu, kemudian ada datang juga dengan perubahan warna keputihan, kuning ya, bahkan bisa menjadi hijau kalau sudah ada infeksi bakteri. Jadi dilakukan dokter akan periksa, diambil keputihannya, kita swab. Sekarang udah keren nih, sejak ada corona udah pada kenal swab ya. Tetapi kalau swab untuk keputihan sama kita ambil, kita juga kirim ke laboratorium untuk melihat kuman, bakteri atau jamur apa saja yang terkandung di dalam keputihan. Nanti baru diobati kalau memang ditemukan. Supaya lebih spesifik ya dok ya terapinya ya. Iya. Oke. Jadi ini memang penting sekali untuk mengetahui berbeda antara keputihan normal dan keputihan yang tidak normal ya dok ya. Dari dari warnanya, jenis keputihannya, kemudian pada saat kapan dia munculnya dan gejalanya apa saja. Kalau misalkan dia sudah mulai mengganggu, bisa boleh diperiksakan ya dok ya. Kemungkinan itu ada gangguan atau tidak normal berarti dok Harus ya. diperiksakan. Baik. Nah, untuk keputihan sendiri ini, kira-kira faktor apa sih dok yang mungkin yang nggak normal ini yang bisa menyebabkan dia jadi tidak normal kayak gitu keputihan? Jadi kan balik lagi ya, kalau keputihannya memang tadi organ wanita atau organ terbuka, jadi sangat rentan untuk terinfeksi. Ada beberapa faktor. Sebenarnya secara alami tubuh kita tuh punya perlindungan dari pH vagina ya. Yang asam itu salah satu perlindungan terhadap dunia luar, terhadap bakteri jahat. Kemudian juga ada bakteri baik, maksudnya bakteri yang memang tugasnya melindungi organ-organ vagina. Setelah itu kita juga punya, ada bulu-bulu halus ya. Bulu halus sebenarnya tujuannya juga melindungi organ. Ya, kebanyakan kebanyakan itu mereka cukur, dibersihkan. Saking bersihnya. Nah, itu kadang bisa memicu bakteri lain mudah masuk karena tidak ada perlindungan ya. Sebenarnya lakukan tidak usah dicukur sampai habis ya, dipotong aja udah cukup. Dirapikan. Ya, dirapikan, dipotong. Karena saya ngerti sih kan pada pengen bersih, tapi ternyata bersih itu bukan berarti sehat. Jadi dengan bersih justru perlindungan kita hilang ya. Kemudian pembersih yang dipakai seorang wanita juga harus diperhatikan. Tidak semua jual di pasaran ditawarkan dengan produk yang aman, ramah bagi pH vagina itu aman. Sebenarnya tidak. Nah, jadi harus tahu kapan saat menggunakan, kemudian dibersihkannya pada saat kapan ya. Tidak mesti terus-terusan dibersihkan setiap saat. Karena dengan dibersihkan setiap saat justru akan steril vaginanya. Kalau udah steril berarti bakteri baiknya juga mati. Gitu. Ya, dengan mati bakteri baik otomatis ibaratnya perlindungannya hilang. Jadi bakteri jahat yang di luar bisa masuk ya. Ya, itu bisa dari macam-macam kalau bisa masuk ya. Apalagi kalau sudah menikah sangat rentan karena sudah mengalami hubungan seksual ya. Jadi lebih rentan untuk keputihan. Oke, baik dok. Jadi intinya untuk membersihkan daerah kewanitaan sendiri sebenarnya memang tidak disarankan untuk menggunakan sabun pembersih kali ya dok ya, yang terlalu sering mungkin. Ada kira-kira mungkin saran dari dokter kira-kira untuk menggunakan sabun pembersih itu yang seperti apa dan berapa lama sekali mungkin dok, ada sarannya? Yang jelas kalau jenis sabun saya tidak endorse. Ya dok, siap dok. kita free, maksudnya istilahnya ya kita harus lihat ya kapan menggunakannya. Jadi kapannya misalnya habis haid boleh digunakan, habis haid dibersihkan. Atau misalnya ketika habis masa subur boleh sekali. Jadi nggak boleh setiap hari dan setiap saat. Ya. Kalau kita sudah menjaga itu bersih, air yang kita pakai juga bersih ya, di dalam sih biasanya nggak ada masalah sih sebenarnya. Kan banyak nih yang paranoid ya, parno kan. Dibersihin sampai sebersih-bersihnya, bahkan justru itu melukai sel-sel yang ada dan bakterinya mudah masuk. Jadi itu bisa terjadi. Yang tadinya maunya nggak keputihan supaya bersih, dibersihkan benar-benar, malah jadi karena itu jadi keputihan ya dok ya. Karena setiap hari itu steril kan. Saking rajin ya dok ya. Iya. Baik, terima kasih dok informasi tambahannya. Nah, tadi udah kita bahas tentang menstruasi dok. Terus keputihan juga. Ini kan lebih banyak mungkin anak-anak remaja ya yang punya keluhan kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan waktu masa subur juga ya dok ya. Tadi seperti yang dokter Nita sudah sebutkan, dengan adanya waktu masa subur itu otomatis paparan-paparan, tambahan-tambahan adanya faktor resiko dari bakteri dan sebagainya itu akan lebih tinggi lagi. Nah, untuk masa subur sendiri dok, pada kasus yang mungkin dokter temui yang paling sering itu apa dok kira-kira yang ditemui untuk kesehatan reproduksi wanita subur? Wanita subur. Ya tadi sama sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, dok, ya. Jadi masalah yang sering ya mereka lebih ke arah penyakit-penyakit seksual biasanya ya. Kalau dia kehidupan seksualnya baik, tidak berganti pasangan sih jarang mah ya.
yang penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi mengarah ke penyakit seksual. Tapi ketika mulai berganti-ganti pasangan, nah itu bahaya ya. Jadi penyakit-penyakit bisa ditularkan. Jadi mau dia gonorrhea, sifilis, ya bahkan HIV ya, itu juga penyakit organ reproduksi itu bisa. Jadi hati-hati pada remaja-remaja yang sudah menginjak usia reproduksi di mana sudah aktif secara seksual ya aktif dok secara ya. seksual. Kita harapkan tuh ya hubungan seksualnya harus sehat ya dengan pasangan yang resmi, kemudian tidak berganti-ganti pasangan karena kalau sudah mengalami hubungan yang tidak sehat tentunya itu tadi mudah terjadi penyakit-penyakit lagi pada organ reproduksinya, jadi seperti circle kayak gitu. Jadi kita harus melihatnya secara holistik. Banyak kalau kita biar penyakitnya dijejerin Betul dok. banyak nih. Itu kalau mau Jadi dibahas nggak selesai kita ya dok ya. iya, kalau 1 jam ini aduh materi reproduksi sangat minimal. Cuma kita coba ya, coba membahas kulit-kulitnya. Nah, siapa tahu nanti ada respon untuk pertanyaan sehingga kita bisa membantu berbincang lebih dalam mengenai apa yang ingin diketahui untuk kesehatan reproduksi. Ya, baik dok. Itu tadi untuk yang ini ya dok ya, untuk yang ada penyakit menular seksual. Bisa. Selain itu dok, ada juga mungkin yang udah aktif secara seksual untuk masalah KB dok. Tadi dokter juga sempat mengungkapkan mengenai KB ya dok ya. Untuk masalah KB sendiri, ini kan ada beberapa yang kayak mungkin dia pakai KB tapi menstruasi jadi nggak lancar. Kemudian dia mau lepas KB, nggak menstruasi juga dok. Apakah benar dok untuk siklus menstruasi itu dipengaruhi karena penggunaan KB? Ya. Jadi kita bicara soal pindah nih kontrasepsi. Kontrasepsi dok. Kalau saya suka dari definisi. Jadi kalau menjelaskan itu sehingga kita sama-sama memahami. Jadi kontrasepsi itu dibagi dua. Ya. Ada yang hormonal dan tidak hormonal. Yang mempengaruhi haid kebanyakan yang hormonal. Apa saja sih dok kontrasepsi hormonal? Pasti kan pada pengen bertanya. Hormonal itu seperti ya pil, suntik, kemudian implan atau susuk. Nah itu isinya hormon semua. Kenapa dikasih hormon? Jelas. Nah, karena dibikin tidak hamil. Nah, tujuan KB apa? Untuk mencegah kehamilan. Sehingga dimasukilah hormon ke tubuh kita agar tadi mengurangi atau tidak ada ovulasi atau sel telurnya tidak keluar atau dibikin tidak subur. Nah, jadi tujuan itu otomatis ketika hormonal sudah masuk dari luar itu akan berefek pada siklus haid. Dan mulailah terjadi tidak menstruasi kan jadinya kan. Nah, sebenarnya itu salah satu efek daripada penggunaan KB hormonal. Jadi seperti itu salah satu. Kenapa dok mempengaruhi? Ya jelas mempengaruhi karena dia berada dari hormon yang dari luar masuk ke dalam tubuh, mempengaruhi siklus haid, kemudian dia dibikin tidak mens atau tidak ovulasi. Jadi kacau ibaratnya kacau lah. Jadi intinya hormonalnya itu ya dok ya. Jadi siklusnya bisa nggak haid atau bahkan flek-flek, bahkan haidnya panjang. Nah itu efeknya. Dan itu harus kita sampaikan kepada pasien ketika mereka memilih untuk kontrasepsinya jenisnya. Jadi intinya pemilihan kontrasepsi juga nggak sembarangan ya dok ya, harus dikonsultasikan ya dok ya, agar lebih cocok dengan kondisi pasien tersebut. Yang mau dipakai. Baik. Nah ini dok, mungkin selipan pertanyaan ya dok ya. Jadi ada juga yang pertanyaan mengenai IUD dok. Jadi kontrasepsi. Dia kan lagi pakai IUD dok. Dan semenjak pakai IUD itu menstruasinya jadi semakin deras dok. Jadi kita memang sering mendengar ada yang menstruasinya jadi panjang atau lama, atau mungkin darahnya banyak banget keluarnya dok. Itu memang ada hubungannya apa dok dengan penggunaan IUD itu sendiri? Jadi tadi kita bicara soal kontrasepsi. Tadi kan kontrasepsi hormonal. Nah, IUD itu bagus sebenarnya. Karena merupakan salah satu kontrasepsi yang tidak ada hormonnya. Walaupun ada jenis yang di tangkainya ada hormon. Nah, sehingga pengaruhnya lokal. Dia dia kan dimasukin ke dalam rahim. Otomatis dia membuat peradangan normal pada dinding rahim. Dengan mengadakan peradangan normal, otomatis nih beberapa efeknya bisa membuat haidnya lebih banyak atau siklusnya panjang. Selama dia tidak lebih dari 14 hari, sebenarnya masih dalam batas normal. Walaupun biasa perempuan risih kalau sudah udah lama ya haidnya. Nah, jadi biasanya kita akan edukasi terlebih dahulu kepada pasien bahwa dengan pemasangan IUD kadang-kadang membuat haidnya agak panjangnya, tapi itu tidak berlangsung lama. Biasanya 3 siklus, 4 siklus sudah mulai teratur. Itu seperti penyesuaian pada saat awal. Adaptasi ya dok ya? Iya, adaptasi pada saat awal IUD itu dipasang di dinding rahim. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting biasanya dokter akan melakukan kontrol. Silakan kontrol
untuk melihat perkembangan daripada efek-efek setelah pemasangan. Oke, baik dok. Jadi intinya IUD itu permasalahan menstruasi hanya di awal aja ya dok ya, sekitar 3 Iya, bulan 4 bulan penyesuaian ya ya. dok, penyesuaian. Namun setelah itu akan lebih teratur harusnya ya, dok ya? Iya, Oke, kalau nggak baik. ada masalah lain biasanya dia tetap bagus kok setiap bulan. Nah, udah menyesuaikan. Oke, baik dok. Nah ini juga kalau misal masalah kontrasepsi, kadang-kadang kan ada juga yang bilang IUD itu agak risih gitu loh dok. Risih katanya kalau misalkan mau berhubungan atau apa. Nah itu kira-kira ada yang bilang kayak benangnya kayak gitu. Apakah itu boleh dipotong habis? Karena beberapa pasien juga ada yang mengatakan ini kemarin dipotong habis sama dokternya kayak gitu. Ada juga yang kayak masih ada sisanya gitu dok. Itu sebenarnya yang baiknya itu seperti apa ya dok? Jadi biasanya kita lihat dari bentuk-bentuk rahim dulu. Nah, bentuk rahim kan ada yang ante ke atas ya, tengah ya. Kemudian dia aksial, kemudian dia ke bawah atau retro. Jadi biasanya sih dokter menawarkan, kalau saya selalu discuss sama pasien, ini kan IUD itu kita pasang di dalam rahim. Itu kita dikasih pengertian dulu. Jadi sebenarnya secara logika pun tidak akan mengganggu hubungan seksual ya. Karena hubungan seksual kan cuma sampai di depan mulut rahim, dia tidak akan masuk ke dalam rahim. Jadi nggak usah takut. Tetapi memang karena IUD itu ada benang, nah kadang benangnya yang mengganggu. Nah itu kita discuss sama pasien, benangnya ini mau saya potong habis apa tidak. Pengaruhnya apa? Kalau misalnya dia tidak ditinggalkan, disisakan, itu memudahkan pada saat pencabutan. Itu sebagai guiding sebenarnya. Jadi tidak terlalu nyeri, bisa lebih cepat. Tetapi pada saat memang dipotong habis, nah mungkin dia tidak terasa berhubungan seksual ya. Tetapi agak lebih susah nih biasanya, lebih lengket biasanya. Nah, ibunya lebih terasa karena alat kita kan masuk lebih dalam ke dalam rahim dan mungkin tidak nyaman. Biasanya pasien akan memilih. Nah, ataupun saya bilang coba dulu ya, kita kasih benang. Misalnya masih ada komplain ataupun terasa, nanti balik lagi kita potong habis. Saya bilang. Biasanya kita tawarkan. Jadi diberikan pilihan gitu Iya, ya dok ya? jadi biasanya pasien yang milih. Kalau Biar dokter sih, dialami dulu kira-kira mana yang lebih iya, yang nyaman. mana. Sebenarnya kalau yang nggak ada masalah, ada benang pun banyak juga nggak ada masalah. Jadi setiap pasien juga kadang berbeda-beda nih responnya masalah seperti itu. Nah, tadi kan dokter ada mengatakan untuk melepaskan IUD dok. Kira-kira untuk batas waktu sendiri pemasangan IUD dan mungkin implan juga ya dok ya ada batas waktunya. Kira-kira berapa lama untuk kontrolnya dan kemudian juga untuk melepas atau menggantinya gitu dok. Jadi kalau implan biasanya 3 tahun ya. Kalau misalnya IUD itu jenisnya lagi. Kalau yang jenis biasa ya biasanya itu sekitar 5 tahunan. Ada yang dari pemerintah yang seperti itu bisa sampai 8 tahun. Jadi ada masa expired lah. Biasanya sih dengan kontrol rutin 6 bulan sekali kita bisa tahu lah progresnya ada masalah tidak, posisinya, sehingga kita bisa ingatin karena ibunya ingatnya kapan dia harus ganti, lepas sekali atau program lagi atau lepas terus kita bisa pasang kembali. Baik dok. Nah ada beberapa mungkin pasien yang kelewatan dok untuk menggantinya. Nah ini kira-kira ada efek sampingnya nggak ya dok kalau misalkan terlalu lama implan dipakai atau mungkin spiral ya IUD itu dipakai tanpa diganti gitu dok. Mungkin efektivitasnya pertama sudah berkurang ya. Kemudian kalau terinfeksi ya bergantung sih ya karena di dalam biasanya paling efektivitasnya yang sudah berkurang. Tapi tidak akan sampai bikin tumor atau apa gitu ya dok ya kata orang mereka ada yang takut juga dok karena kelamaan mungkin nempel kah atau apa kayak gitu ada sempat yang nanya kayak gitu dok. Iya nanti diperiksa aja. Biasanya kalau nggak ada masalah ya nggak apa ya dok ya. Oke, baik dok. Nah itu tadi kan sudah mengenai yang kontrasepsi dok. Kontrasepsi kemudian juga ada kita udah bahas keputihan, ada sekilas mengenai kista dan miom. Untuk kira-kira mungkin ke arah yang lebih organnya dok. Kelainan di organnya mungkin kayak tumor dan sebagainya yang tadi dokter sudah sebutkan itu mungkin lebih banyak apakah di usia masa subur gitu atau mungkin diketahuinya lebih banyak mungkin setelah mau dekat menopause gitu ya dok ya. Organ masa suburnya. Biasanya sih paling banyak sih di masa subur. Masa subur ya dok ya. Kalau untuk kelainan-kelainan biasa ketemu. Tapi beberapa itu tadi saya bilang sebagian besar. Tetapi kadang-kadang kita temukan pada saat dia menopause juga ada ya. Tapi kan balik lagi kebanyakan kan masalahnya di hormonal. Jadi otomatis kasus-kasusnya itu banyak terjadi pada usia masa subur ataupun sudah pre-menopause. Karena kalau kita bicara setelah menopause paling banyak kasus-kasusnya kalau terjadi kelainan biasanya mengarah ke kanker ya, TA. Karena harusnya tidak terjadi lagi perdarahan,
habis menopause tiba-tiba ada perdarahan, itu sudah kita curiga. Mungkin dilakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis apakah ada kanker serviks, kemudian kanker di endometrium, kanker di indung telur, itu bisa saja terjadi. Baik dok. Jadi intinya ada perdarahan yang tidak biasa ya dok ya. Oke. Nah kalau ini kan tadi ada dokter bilang mengenai kanker ya dok ya. Kalau miom sendiri itu termasuk yang jinak atau yang ganas gitu dok? Miom enggak, miom tumor Miom jinak. tumor jinak ya dok ya. Baik. Nah untuk masalah menopause nih dok, untuk kita mundur ke belakang jadinya kan makin maju ke depan lagi untuk usia yang mungkin sudah mendekati menopause. Gejala-gejala premenopause itu sendiri kira-kira apa aja ya dok ya? Ya. Kalau berarti kan pre sebelum ya, sekitar 3-5 tahun seorang wanita sudah mulai mengalami gejala-gejala premenopause. Otomatis satu, mengalami gejala ketidakseimbangan hormon ya, karena dengan menopause itu berarti kan sudah, nanti kalau dikatakan menopause kan 1 tahun nih dia udah gak haid. Kalau berarti pertama haidnya akan terganggu. Kalau gangguan haid kadang datangnya nggak teratur, kadang ngeflek, nah siklus lagi nih. Okay. Ini mulai balik ke siklus ya dok ya. Iya, jadi itu karena sudah terjadi gangguan ovulasi juga. Tetapi yang terpenting tetap kita harus singkirkan penyebab kelainan organ pada seorang wanita. Sebelum kita tegakkan, oh ini cuma masalah menopause, harus diperiksa dulu, dipastikan bahwa tidak ada masalah di organnya ya. Nah, setelah tidak masalah, mungkin kita bisa cek hormonal juga bisa. Oh ternyata dia mengarah ke kelainan hormonalnya mulai menurun, berarti bisa juga. Jadi ini ada pengecekan secara hormonal juga ya dok ya. Jadi selain gejala, para peserta juga harus melihat nih kira-kira apakah memang ada perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut, diperiksa hormonalnya atau enggak gitu ya dok ya. Cuma memang biasanya dalam batas waktu kurang lebih 5 tahun ya dok ya untuk mengamati gejala premenopause itu ya. Untuk usianya kira-kira mulai usia berapa dok para wanita itu sudah mulai memasuki gejala premenopause? Jadi rata-rata ya. Iya, rata-rata kan kadang beda-beda sedikit lah. Jadi biasanya di atas kalau menopause kan 50-an lah ya, 50 ke atas itu biasanya sudah ada. Tapi kalau usia pre ya 5 tahun sebelumnya, mungkin sekitar di atas 48-an, nah itu sudah mulai hormonalnya semakin berkurang, berarti dia sudah mulai memasuki tahap-tahap di mana siklus wanita mengalami premenopause seperti itu. Nah, ini kalau misalkan masalah premenopause kayak gitu, ada hubungannya nggak dok sama mungkin BMI dok, body mass index atau indeks massa tubuh yang kegemukan atau masalah lebih kurus gitu, apakah mungkin untuk menopause atau mungkin menarkenya lebih awal, lebih mundur kayak gitu-gitu dok? Ada hubungannya nggak ya dok? Nggak ada hubungan dok? Nggak ada dengan BMI, nggak ada. Karena kan dia hormonalnya, nah, jadi bukan di massa tubuh. Nah, biasanya sih kita lihat dari ketersediaan sel telur. Nanti bisa dicek dari hormonnya juga, apakah hormonnya tuh udah masuk tahap-tahap mana. Jadi ada nilai-nilai hormon di mana kita bisa deteksi, oh ternyata hormonnya menurun, berarti fasenya di kehidupan wanita itu sudah premenopause itu ada. Jadi bisa dicek dari situ juga. Oke. Nah, ini dok ada mungkin sekarang kita lebih masuk ke pertanyaan aja ya dok ya. Boleh. Atau mungkin dari dokter ada tambahan lagi dok informasi lainnya gitu dok ke peserta. Kita langsung masuk pertanyaan aja dok ya. Biar peserta tidak menunggu terlalu lama. Baik dok. Ini ada yang bertanya mengenai menstruasi dok. Tadi kan dia, ini balik lagi sih siklus ya dok ya. Dia awalnya siklusnya normal-normal aja dok. Kemudian tiba-tiba satu kali dia datang itu berapa bulan kemudian baru menstruasi lagi. Jadi kayak mungkin lebih dari 2 bulan gitu dok. Nah kemudian apa itu dia harus khawatir periksa ke dokter atau mungkin dia amatin dulu, observasi dulu dok? Siklusnya. Iya siklusnya. Usianya berapa ada? Ini nggak ada keterangan usia sih dok. Jadi kalau kita mulai tadi berarti kan ini gangguan haid ya. Dilihat siklusnya seperti apa. Tadi kalau lebih dari 35, coba dilihat bulan berikutnya. Biasanya kalau 3 siklus dia mulai terganggu, silakan ke dokter kandungan ya. Nah, kalau masih 1, kemudian bulan depannya ternyata siklusnya balik lagi, ya mungkin karena tadi faktor-faktor lainnya aja, stres, psikis, apa kan banyak nih mempengaruhi gangguan haid ya. Tapi ketika mengalami 3 siklus, terus seperti ini, masih panjang sekali atau bahkan nggak haid ya atau ngeflek yang panjang, silakan datang ke dokter kandungan. Berarti intinya adalah 3 siklus ya dok kurang lebih ya, 3 siklus coba dilihat. Warning sign-nya atau tanda kira-kira perlu datang ke dokter periksa gitu ya dok ya.
Oke. Nah, ini ada juga yang bertanya, Dok. Mungkin ini sebenarnya kita ada 2 rangkaian ya, Dok ya. Ini mengenai kesehatan reproduksi, kemudian minggu depan nanti akan bahas lebih banyak mengenai benjolan atau tumor marker segala Iya. macam ya, Dok ya. Nah, cuman Berkelanjutan bulannya ya. berkelanjutan tuh. Namun ada ini mungkin sebagai pembuka aja, Dok, untuk ada pertanyaan mengenai vaksin HPV. Nah, ini kita bahas mengenai kesehatan reproduksi otomatis dengan Oke. vaksin juga ya, Dok ya. Betul, Nah, ya. untuk vaksin sendiri pada remaja-remaja nih, kira-kira pada usia berapa mereka sudah mulai boleh vaksin HPV gitu, Dari Dok? 9 tahun sudah boleh. 9 Dari tahun. anak udah bisa Oke. sekarang. Dari anak-anak ya, Dok ya. Sudah bisa. Lebih baik sih pada saat remaja, karena pas remaja kan dia belum melakukan kontak seksual ya. Otomatis kan syarat kita untuk vaksin kan biasanya pap smear. Pap smear itu memastikan bahwa tidak ada gangguan pada mulut rahimnya ya. Kalau terjadi perubahan sel atau mengarah keganasan kan tidak boleh divaksin. Jadi harus itu dulu. Kalau sudah menikah atau sudah berhubungan seksual dia mesti vaksin. Kalau remaja kita sarankan sih lebih baik dimulai lebih dulu, karena dengan pada usia remaja kan kita bisa menganggap protektifnya lebih ada ya, untuk Lebih cepat lebih baik ya, Dok ya. terhindar daripada gangguan untuk septic ya, untuk infeksi virus-virus HPV. Baik, berarti intinya untuk vaksin sendiri, kalau misalkan memang masih remaja itu mungkin kan nggak bisa swab smear ya, Dok ya, nggak ada pakai swab smear, bisa langsung melakukan vaksinasi. Iya, Tapi kalau misalkan sudah mulai masuk aktif secara seksual, berarti sudah harus dilakukan screening pap smear Iya. baru melakukan vaksinasi ya, Dok ya. Iya. Untuk dosisnya sendiri berapa kali kita harus suntik vaksinasi? Iya, kalau masih anak-anak sih sekitar 2 kali aja. 2 kali ya, Dok ya. Sampai 11 tahun itu 2 kali. Tapi kalau misalnya udah remaja atau menginjak usia masa subur ataupun sudah berhubungan seksual ya 3 kali. Oke, Dok. 3 kali dosis untuk lengkap proteksinya ya, Dok ya. Proteksinya. Oke, untuk membahas lebih banyak mengenai vaksinasi mungkin nanti di seminar berikutnya ya. Ini hanya preview ya, Dok ya. Iya. Preview aja. Nah, berlanjut nanti. Kemudian nanti kalau misalkan kita kan bicara juga mengenai screening ya, Dok ya, pemeriksaan. Dan ini masalah pemeriksaan juga cukup ini ya, Dok ya, cukup kadang-kadang tidak ada awareness dari peserta dari masyarakat, karena merasa oh baik-baik aja nih, aku nggak ada masalah kayak gitu. Nah, sebenarnya yang bagusnya itu screening itu kapan aja dan mulai usia berapa lama sekali gitu, Dok? Oke, sebenarnya dari saat dia mens, kalau ada gangguan sih lebih cepat lebih baik. Jadi kan kapan usia pertama haid, kemudian tadi regularitasnya juga harus tahu, ada nyeri apa tidak, dan dilihat nyerinya normal apa tidak. Kalau memang ada gangguan tadi haid atau ada keputihan yang patologis atau yang tadi kita bahas ya, yang mengarah ke penyakit, silakan aja kontrol. Lebih cepat sih lebih baik. Nah, dengan kita memastikan kondisi kita ke dokter, otomatis kan kita lebih tenang. Ya, tetap yang namanya pencegahan lebih baik daripada kita ngobatin nih. Betul. Kalau sudah terjadi penyakit kan tetap aja panjang ceritanya, biaya lebih juga mahal juga lebih ya, Dok, banyak ya? kan. Oke, baik. Nah, ini juga ada pertanyaan, Dok, lebih ke nutrisi sih, Dok, nutrisi untuk menjaga kesehatan reproduksi sendiri. Kira-kira makanan-makanan apa yang biasa mungkin dihindari atau mungkin gaya hidup apa sih yang harus dihindari untuk menjaga supaya kesehatan reproduksi lebih baik kayak gitu? Jadi sebenarnya kita balik ke zaman dulu ya. Kalau kita bicara nutrisi, kita harus kembali ke nutrisi yang sehat. Di mana nutrisi yang sehat itu menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet ya, instan-instan, kemudian kaleng-kaleng, ya minuman bergas bersoda, karena gaya hidup sekarang ya, anak-anak sekarang ya sama tuh anak-anak saya juga, jadi dengan fast food yang ada itu justru sebenarnya kalau kita bicara kesehatan ya kurang baik ya. Nah, kadang kita juga tidak tahu nih kandungannya apa. Apalagi sekarang udah pada online semua ya. Tinggal semua pesan aja itu langsung diantar. Sehingga tadi harus sebagai orang tua mungkin kita perlu mengkaji apakah informasi hal yang normal atau baik atau tidak. Nah, karena beberapa makanan kalau sudah terlalu banyak kandungan pengawetnya, dia mempengaruhi juga di isi makanan. Kemudian tadi hormon-hormon juga, kalau makanan yang fast ya tadi juga mengandung hormon-hormon, nah itu juga akan mempengaruhi ketidakseimbangan hormonal. Baik, berarti intinya sebenarnya makanan itu dia bersifat ini ya, Dok ya, keseluruhan, tidak hanya reproduksi wanita saja tapi juga keseluruhan kesehatan tubuh ya, Dok ya. Cuman sedikit banyak tetap semua itu akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi wanita. Nah, ini juga otomatis makanan-makanan tadi yang sebenarnya di awal udah sempat disebutkan oleh Dokter Nisa adalah kayak ayam yang mungkin sering disuntik hormon juga ya, Dok ya, itu akan berpengaruh terhadap fluktuasi atau peningkatan hormonal jadi tidak seimbang mungkin ya. Dan gaya hidup mungkin lebih kayak istirahat juga berpengaruh ya, Dok ya, supaya tidak stres, gangguan psikis juga ya. Gaya hidup dia tetap
pola hidup yang sehat ya, dan nutrisi oke, kemudian olahraga ya minimal 2 kali seminggu. Untuk olahraga 30 sampai 60 menit itu harus ya, untuk menjaga stabilitas daripada kesehatan kita. Kebugaran Kesehatan ya, Dok, ya. hormonalnya juga, keseimbangan hormonalnya juga terjaga. Olahraga, tidur ya, tidur itu cukup kalau bisa 8 jam. Ya memang sih susah kita buat mengatur kalau kita sudah Betul, Dok. bekerja, tetapi kalau kita care sama diri kita harus kasih hak kepada diri kita sendiri untuk dia istirahat, dia tidur, supaya tadi kita menjaga kesehatan kita juga. Kemudian stres ya, kalau bicara stres, kemarin saya ada seminar juga minggu lalu sama psikolog ya, jadi memang stres itu berpengaruh. Kenapa? Ketika seorang stres itu terjadi peningkatan hormon ya, hormon kortisolnya meningkat, adrenalinnya meningkat. Jadi orang stres hidupnya juga tegang ya, karena ada peningkatan hormon tersebut yang mempengaruhi ya, adrenalin kan pembuluh darahnya bisa Jadi lebih kecil kan, sehingga tekanan darah meningkat. Nah, seperti berdebar-debar itulah. kayak gitu ya, Dok, ya. Jadi hal-hal itu yang harus kita jaga. Nah, dengan olahraga tentunya bisa tuh ngurangin stres juga. Jadi kalau kita hidupnya sehat, ya otomatis kesehatan secara paripurna ya, termasuk reproduksi juga akan sehat. Paripurna ya, selalu boleh tekankan. Jadi dari nutrisi memang harus diperhatikan, kemudian dari olahraga ya, jangan sampai dilupakan, minimal 2 kali seminggu, kemudian durasi mungkin per sesinya 30 menit lah minimal ya, Dok, ya. Kemudian juga dari gaya hidup, istirahatnya seperti apa, kemudian dari kesehatan mental, psikis juga ya, Dok, ya, supaya nggak stres seperti apa, kayak gitu. Mungkin lebih menjalankan hobi gitu ya, Dok, ya, lebih bagus juga ya, dengan hobi-hobi yang baik tapi ya, otomatis. Nah, ini Dok, ada juga pertanyaan yang menanyakan mengenai ini, Dok, kira-kira kalau misalkan dia tadi cara pembersih di pasar gitu, Dok. Mungkin saya nggak tahu ya di pasar ini yang seperti apa. Dia ada menggunakan cairan pembersih di pasar, itu ada manfaatnya nggak, Dok, untuk digunakan? Atau sebenarnya nggak pakai pembersih juga sebenarnya nggak apa-apa, Dok? Untuk apa? Untuk membersihkan daerah kewanitaan sendiri. Karena dulu tuh saran tadi ada yang bilang mungkin setelah menstruasi boleh pakai. Tapi kalau misalkan dia nggak pakai gimana, Dok? Apa ada negatifnya gitu, Dok? Enggak juga sih. Kalau misalnya yang penting kan dengan air, kalau airnya itu bersih, digunakan di saat yang tepat, cukup sih sebenarnya. Yang penting tadi juga pemilihan untuk pakaian dalam juga penting ya. Hindari bahan-bahan yang sintetis ya. Kita biasa pakai yang mudah menyerap seperti katun, kemudian juga kaos itu lebih baik daripada yang sintetis. Kemudian penggunaan venti liner itu nggak boleh sering-sering. Ya biasanya kan saat mau bersih, justru mereka pakai venti. Nah justru kalau terlalu ada misalnya putih normal pun, kalau terlalu lama bisa memicu terjadinya pertumbuhan jamur juga. Jadi lembab gitu ya, Dok, ya, panas dan lembab. Jadi biasanya mungkin mengurangi kondisi lembab dan panas itu dengan pakaian ketat juga ya, Dok, ya. Dihindari ya, Dok. Pakaian ketat, kemudian celana dalam yang mungkin bahannya sintetis tadi ya, Dok, ya, panty liner, cairan pembersih itu memang harus diperhatikan. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa mencegah, membantu kita supaya mengurangi adanya gangguan yang keputihan tidak normal juga ya, Dok, ya, itu berkaitan. Nah, mungkin ini udah kita bahas banyak banget pertanyaannya nih, kira-kira kayaknya sudah terbahas sih, Dok. Ada banyak juga tadi dari yang kita bahas-bahas semuanya juga sudah terjawab. Kemudian ini sepertinya ada tambahan lagi, Dok. Nah, ini ada yang tanya mengenai PCOS, Dok. Mungkin terakhir ya, Dok, ya. PCOS ini apa kaitannya dengan ada obesitas atau gen sama kesulitan hamil itu ada hubungannya nggak, Dok, ya? Jadi panjang ceritanya. Ini mungkin secara preview aja ya, Dok, ya. Iya, jadi itu ada gangguan hormonal juga tuh PCO tuh ya. Jadi memang biasanya dia haidnya tidak teratur ya kalau PCO tuh. Kemudian gangguan haid otomatis jadi gangguan ovulasi. Pada pemeriksaan biasanya kita temukan sel telurnya kecil-kecil. Nah, pada PCOS ya kalau misalnya tadi gemuk apa tidak ya pengaruh, hormonal, kegemukan, obesitas itu pengaruh. Jadi banyak faktor yang jelas terjadi ketidakseimbangan hormonal pada PCO dan dia tidak ovulasi. Berarti kan haidnya juga mengalami gangguan ya. Itu penting untuk pengaturannya. Kalau masih gadis kita bisa coba atur polanya. Biasanya penurunan berat badan 10-15% bisa memperbaiki siklus haid ya. Olahraga juga sama. Kemudian kalau sudah menikah tentunya nanti biasanya ikut program-program hamil. Kalau sudah PCO kan biasanya kita harus lebih concern untuk program kehamilan. Oke, Dok. Ini ada yang bertanya lagi, Dok, mengenai
waktu hamil. Banyak sih yang bertanya mengenai waktu hamil nih, Dok. Waktu hamil itu kan kadang-kadang ada yang kayak keputihan, Dok. Kalau misalkan keputihannya itu putih susu tapi nggak gatal ataupun panas gitu, itu masih normal nggak ya, Dok? Kalau pemutihan susu nggak gatal, panas. Nggak panas dan nggak gatal, Dok. Hanya warnanya aja putih susu gitu, Dok. Iya. Pada saat Nanti hamil. sih hamil. Kalau Iya, Dok. hamil memang pemutihannya lebih banyak. Dan memang produksinya karena hormon kehamilannya meningkat ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau dia hamil, dia harus periksa juga ke kita. Nanti kita lihat jenisnya apa. Kalau cuma produksi yang meningkat, kemudian tidak ada kuman atau bakteri yang mengganggu, ya itu masih dianggap sebagai keputihan yang normal pada wanita hamil yang berbeda. Karena hormon progesteron dan estrogen yang meningkat, otomatis cairan lendir vagina dan cervixnya lebih banyak. Akan berbeda juga ya, Iya, Dok, ya, beda dengan yang sama tidak yang hamil normal. ya, Iya. Dok. Oke. Nah, terlibat antara hamil juga nih, Dok. Ada juga yang bertanya kalau misalkan dia hamil di luar kandungan, kira-kira nanti bisa hamil lagi nggak sih, Dok? Kayak gitu. Setelah mungkin operasi ya, Dok, ya. Kalau di luar kandungan bisa, tetap bisa hamil. Kan biasanya kalau luar kandungan, misalnya di tuba, dipotongkan cuma satu. Dia masih punya kans untuk hamil lagi dari tuba yang sebelah. Oke. Ya, yang penting semuanya sehat, nggak ada masalah. Insya Allah masih bisa. Oke, baik itu ya jawabannya. Jadi tetap masih bisa hamil karena ternyata organ wanita ada dua untuk ini ya, kandung Saluran telurnya ya, tubanya. saluran tubanya. Jadi kalau misalkan hamil di luar kandungan satu kali udah dioperasi, masih ada satu lagi untuk menjadi backup ya, Dok ya. Iya. Jadi chance kedua untuk hamil masih bisa. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, treatment yang baik untuk wanita belum menikah dengan kista coklat atau kista yang hormonal supaya mengecil dan nggak tambah besar itu apa, Dok? Ada mungkin ini agak detail banget sebelum ya, menikah. Sebelum menikah. Tetap sih biasanya kita tekan dengan obat-obatan hormonal kalau sebelum menikah, karena kalau sudah menikah kita harus sudah berpikir ke arah produksi ya untuk turunan, untuk kehamilan. Kalau belum ya karena dia belum ya kita bikin nanti dengan obat-obatan hormonal untuk menekan pertumbuhan itu bisa kita lakukan. Oke, jadi intinya semuanya harus diperiksakan dulu ya, Dok ya, jadi bisa supaya lebih lanjut sehingga bisa diambil langkah sesuai dengan kondisi ataupun penyakit dari individu-individu yang berbeda, karena setiap kasus pun namanya penyakit ada juga variasinya dan itu dokter harus periksa dulu. ya, baik lagi setiap individu itu berbeda, gejalanya juga otomatis berbeda, yang dialami otomatis berbeda, sehingga perlu sekali untuk diperiksakan. Apabila memang dialami sedikit ada gangguan juga sebaiknya lebih cepat diperiksa ya, Dok ya. Screening lebih dini lebih baik. Jadi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Ini udah terjawab semua pertanyaannya, udah mencapai ujung acara juga. Mungkin kita penutup langsung, Dok. Kira-kira dari dokter sendiri ada beberapa sepatah dua patah kata mungkin yang mau disampaikan ke peserta sekalian pada hari ini. Silakan, Dok. Ya. Baik peserta di rumah ya, dimanapun berada, untuk pemirsa kita di kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah panjang lebar 1 jam membahas mengenai kesehatan reproduksi ya. Sebenarnya untuk kesehatan reproduksi itu luas sekali dan ini sangat-sangat kurang. Tetapi mungkin yang kita bahas sore hari ini setidaknya bisa memberikan sedikit informasi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagian dan menambah ilmu kita bersama tentang kesehatan reproduksi. Jadi pesan saya, kita harus tetap menjaga pola hidup yang sehat, di mana kesehatan reproduksi juga itu bagian dari kesehatan utuh kita ya. Nah, terutama kalau ini bahasnya perempuan ya, mulai dari sejak usia dini, seorang wanita sudah harus memperhatikan kesehatan reproduksinya ya. Jadi tetap jaga pola makan, kemudian hidup yang sehat, artinya pola tidurnya juga, hindari stres, olahraga yang teratur itu kuncinya. Dan jika ada tanda-tanda yang tidak normal pada organ reproduksi, misalnya tadi gangguan haid ataupun keputihan, silakan konsultasi saja. Dengan berkonsultasi dan memeriksakan lebih dini ke dokter, tentunya kita bisa melakukan tindakan langkah yang lebih awal. Kalau bisa kita cegah, kalau sudah sakit ya kita akan melakukan pengobatan sesuai dengan penyakit. Dan itu kan kita mengharapkan kehidupan kita untuk reproduksi ke depannya akan lebih baik. Baik, terima kasih Dokter Nisa. Nah, ini teman-teman juga mungkin ada yang bertanya-tanya nih, Dok. Kan dia mau screening, mungkin mau ke poli Dokter Nisa. Itu kira-kira kok di Mitra Medika nih kapan-kapan aja dokter polinya nih, Dok? Iya. Sekalian. Jadi bukan promosi, cuman mungkin kalau misalkan ada yang tertarik kan ya mau datang screening gitu, Dok. Kira-kira kapan aja dokter polinya? Jadi kalau poli pagi biasanya saya sekitar jam 9 ya, bergantung jadwal operasi. Biasanya kalau poli sore jam 18.30
6:30. Itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. sampai Ya. Sabtu ya dok ya. Berarti udah banyak nih chance-nya dari Senin sampai Sabtu dokter Nisa Iya. ada. Pagi ada, sore ada. Jadi tinggal daftar aja di Mitra Medika untuk screening sama dokter Nisa ya. Jangan lupa perhatikan memang pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Iya. Jangan lupa juga teman-teman semuanya ini kan udah dapat informasi yang banyak. Iya. Tolong dicatat ya dok ya, bener Iya. ya. Dicatat, diperhatikan dan juga kalau bisa dibagikan ke teman-teman lainnya yang mungkin tidak bisa ikut seminar kita hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan tetap ada seminar lagi untuk yang dengan Dokter Manuel membahas mengenai lebih ke kanker ya, lebih ke kanker seperti itu dan juga otomatis lebih detail kita membahas tadi udah sempat review. Kira-kira kalau ada mau tanyakan boleh tanyakan minggu depan juga gitu. Nah, ini mungkin dari saya sedikit banyaknya tambahannya adalah tetap kita sekarang pandemi selain kesehatan reproduksi, kesehatan lainnya juga tetap dijaga. Jalankan protokol kesehatan dan juga isolasi mandiri apabila memang dalam keadaan sakit seperti itu. Baik, mungkin dari saya sekian. Terima kasih partisipasi para peserta pada hari ini. Terima kasih juga Dokter Nisa sudah berbagi informasi yang cukup banyak ya dok ya, walaupun memang tidak akan habis untuk dibahas dalam 1 jam ini ya dok ya. Cuman memang sedikit banyak pastinya akan ada highlight-highlight yang bisa kita garis bawahi sebagai informasi yang penting untuk kehidupan kita ke depannya. Seperti itu. Nah, semoga live kita pada hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Kemudian juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Dokter Nisa maupun saya sendiri dan panitia yang melaksanakan kegiatan ini. Sedikit banyaknya, terima kasih. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.